Oke, eh, Bapak ini pengen tes dulu nih suaranya, apakah sudah bisa terdengar dengan jelas, Pak? Sudah terhubung nih dengan Bapak? Ya, halo, tes. Ada yang Masuk, bisa masuk, mendengar masuk, suara saya? masuk. Bagus, Kang Iqbal. Suaranya Ah, jelas. suara jelas ya. Asik, ada Coach Uda nih. Baru ketemu lagi nih, Coach. Iya, betul. Mohon maaf, jarang ikut. Ada yang bentrok. Kadang-kadang acaranya kadang bentrok. Hmm, kegiatan ini ya, terapis biasanya malam-malam. Mm-mm. Mm-mm. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing gerakan mata ini. Mantap. Iya nih kemarin spill-spill ya, ternyata waduh, saya butuh juga. Iya, kaget pas lihat, waduh ini Coach Unda latihan juga ternyata ya. Sempet terpikir tuh Coach waktu itu ya, sempet terpikir buat, pengen deh ikut sertifikasi gitu ya, kalau ke Bandung. Butuh juga soalnya. Iya, iya. Mm-mm. Saya Jadi kayaknya selaras juga gitu ya dengan keilmuan ini, olahraga Muay Thai. betul. Jadi gerakan matai itu bisa kita gunakan untuk stretching sebelum Muay Thai. Hmm, oke oke oke. Nyes banget nih. Ini kebetulan banget ya di sini ada selain praktisi ada owner Muay Thai juga nih coach. Oh iya, Ya, Iya. enggak, Kebetulan udah. pemateri malam hari ini beliau adalah owner dari salah satu camp gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Izin belajar, rekan-rekan. Ya malam Pak Henry. Oh, Oke keren. sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Oke karena udah ada beberapa orang yang terhubung di layar layar Zoom nih. Mohon izin untuk kita mulai saja ya, Bapak-Bapak. Oke, selamat malam, Bapak-Bapak semuanya. Ya, malam. Selamat malam. Oke, wah ini pembicara kita malam hari ini sebenarnya tampak gitu ya di layar webinar. Oke, ya Coach Candy mohon izin memulai ya. Oke, silakan, silakan, Mas. Oke, ini suara saya udah jelas berarti ya. Sudah jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya udah hadir di webinar ke-25. Senang sekali eh, dengan kehadiran Bapak Ibu ya yang sudah mau menyempatkan atau meluangkan waktu ya untuk belajar hal-hal baru gitu ya, untuk terus berkembang dan bertumbuh gitu. Ini nggak terasa di minggu kedua di tahun 2024 gitu ya. Oh iya, Kak Julia juga hadir. Iya betul. Di minggu kedua ya tahun 2024 rasanya baru-baru kemarin gitu ya webinarnya Mas Trisna Lesmana gitu ya, yang membawakan tentang Captivate Your Audience. Sekarang disambung estafetanya dengan Coach Candy gitu ya. Oke. Ini menarik sekali Bapak Ibu semua ya. Karena di malam hari ini mungkin Bapak Ibu semua berpikir apa itu game gitu, Pak? Apakah game ini bisa digunakan untuk orang dewasa atau hanya digunakan untuk anak-anak saja gitu. Ternyata Bapak Ibu semua, saya pernah mengalami main game juga nih, game board game ya. Ternyata board game ini yang saya alami ini ya membantu simulasi otak kita gitu ya untuk bisa apa ya memecahkan masalah gitu ya, mengambil keputusan, mengolah sumber daya. Yang paling penting interaksi yang serunya tuh sama teman. Nah, biar Bapak Ibu semua penasaran seperti apa nanti dijelaskan sama Coach Candy gitu. Cuman sebelum ke sana, saya pengen ngobrol-ngobrol dulu nih di sini karena ada beberapa orang yang baru juga nih di layar kaca ya.
Saya pengen sapa dulu dengan ada Pak Didik ya. Halo, Pak Didik, selamat malam. Selamat malam. Senang sekali Pak bisa jumpa lagi ya. Ya, alhamdulillah. Jumpaan kedua Terima ya. kasih bisa diberikan kesempatan untuk kita ini. Alhamdulillah. Oke. Senang sekali nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol. Pak Didik boleh nih ini Boleh. kenalan dulu dong dengan Bapak Ibu semua rekan-rekan dari forum. Boleh sebutkan nama, domisili sama profesi sekarang, Pak. Siapa Oh, tahu Bapak baik. Ibu semua ingin terhubung gitu dengan Bapak. Baik, Oke, terima kasih, Mas Iqbal. ya. Izin Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Didi, domisili saya Bandung. Profesi sekarang saya pembelajar, jadi ikut training dan juga ngajar. Begitu, Hmm. Mas Iqbal. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Pak Didik mungkin ada yang ingin dicolek nih satu orang lagi untuk memperkenalkan diri Pak di sini. Mana Mas Iqbal? Siapa nih Pak kira-kira? Oh, Ya, sebentar. Yang ingin dicolek ya, iya, di sini colek aja Pak. ada Uda Opik. Saya ingin berkenalan dengan dia juga. Pak udah opik katanya. Ada Coach Uda ya. Ya, Coach. Izin, izin teman-teman, saya nggak bisa buka cam, suaranya Siap, aja mungkin siap. ya. Eh, Salam kenal Pak Didik dan Salam teman-teman kenal, semua. Coach. Kak Iqbal, terima kasih banyak waktunya. Saya udah Opik, asli dari Padang. Asli dari Padang, domisili di Bandung. Aktivitas hari ini sekarang buka layanan pengobatan, juga buka pelatihan-pelatihan beberapa modalitas, bekam, Thai massage, juga koreksi tulang belakang, Hmm. dan apalagi tadi ya, nama, domisili, Iya, aktivitas, cukup aktivitas. ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Uda. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin saya tidak bisa menyapa satu persatu ya, karena berhubungan waktu juga terus berjalan gitu. Oke, saya izinkan memperkenalkan pembicara di malam hari ini ya. Pembicara malam hari ini unik, beliau adalah Coach Candy Lai gitu ya. Beliau adalah seorang trainer trainer board game gitu ya. Jika Bapak Ibu ingin tahu board game seperti apa, hari ini dijelaskan gitu ya sampai detail-detailnya. Dan beliau juga adalah seorang certified instruktur dari BNSP gitu Bapak Ibu semua. Nah, eh, yang seperti sudah disampaikan oleh Coach Candy gitu bahwa board game ini tuh bisa digunakan untuk simulasi di perusahaan gitu, membantu para karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, seperti apa penjelasannya? Boleh kita langsung saja eh, mengizinkan Coach Candy untuk menjelaskan. Oke, silahkan Coach. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Iya, Eh, malam. Malam, Sebuah Coach. kehormatan untuk saya bisa membawakan sebuah materi ya. Terima kasih kepada Trisna Lesmana yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sedikit mempromosikan mungkin ya atau menjelaskan mengenai apa sih board game dan gamifikasi itu. Lalu juga gimana gamifikasi itu sekarang ngetrend dan bagaimana pengaruhnya terhadap training atau bahkan terhadap pembelajaran remaja ya. Oke, tanpa membuang waktu banyak, saya akan langsung share screen aja ya. Oke, Oke, training with board game ya. Jadi saya memulai training with board game ini di tahun 2023 di bulan Maret ya. Nah, saya ini saat ini sedang bekerja sama dan masih bekerja sama dengan salah satu university dan juga dalam university itu mereka mempunyai professional service. Artinya mereka punya sebuah bidang yang terfokus pada bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ya, namanya Binus University, mungkin Bapak Ibu tahu. Nah, jadi saat ini saya sedang bekerja sama dengan Binus University untuk
memberikan pelayanan-pelayanan pelatihan kepada perusahaan-perusahaan mengenai banyak aspek dan banyak kompetensi, bisa dari kepemimpinan, kolaborasi, persaingan, supply chain dan sebagainya. Ya, oke. Mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Candy Lee. Ya, saya saat ini sudah 12 tahun bekerja di bidang statistik dan matematika. Saya juga sudah punya pengalaman cukup banyak di bidang manajemen dan bisnis. Dan saya baru Desember kemarin mendapatkan gelar instruktur bersama Trisna Lesmana. Wah, terima kasih banget ya kepada Trisna Lesmana. Akhirnya saya kesampaian juga nih dapat gelar trainer. Oke. Dan saya juga certified di public speaking. Beberapa professional service yang saya jalankan saat ini adalah saya adalah sebagai ketua Sorti. Sorti itu adalah Serikat Olahraga Tabletop Indonesia. Jadi board game itu adalah tabletop. Ya, board game itu adalah bagian dari tabletop, game tabletop, dan saat ini saya menjabat sebagai ketua di DKI Jakarta. Lalu saya juga saat ini memiliki beberapa bisnis, salah satunya adalah board game cafe juga. Lalu saya juga saat ini memimpin di komunitas di Overlayer, itu trading card game. Trading card game juga termasuk dalam tabletop. Dan saya juga saat ini masih mengajar di bidang statistik untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalankan tesis baik dari S1 sampai S3. Oke, sekian aja perkenalan dari saya. Lalu kita langsung masuk aja ke topiknya. Oke, the big picture. Jadi sebenarnya kenapa sih board game itu sekarang ini sangat ngetren ya, sangat ngetren banget. Bahkan perusahaan-perusahaan besar BUMN sudah mulai banyak yang melirik menggunakan pelatihan dengan board game. Oke, diawali dari 3 hal ini yang saya temukan. Yang pertama adalah tingkat stres. Jadi saat ini sebanyak 1 dari 20 remaja itu melaporkan merasa lebih depresi, lebih cemas, dan lebih sulit berkonsentrasi. Nggak hanya ini sebenarnya, tapi juga ada hal lain yang saya temukan itu adalah sebenarnya 1 dari 2 karyawan di Indonesia juga mengalami stres. Artinya di Indonesia ini tingkat stresnya tinggi sekali. Ya. Lalu yang kedua heterogenitas. Jadi di Indonesia ini juga kita tahu ya bahwa tingkat heterogenitas di Indonesia itu adalah tertinggi di nomor 4 besar, bahkan ini nomor 2 di dunia. Artinya itu banyak sekali budaya-budaya di Indonesia, suku dengan culture yang berbeda-beda. Ya, lalu yang ketiga adalah metode. Jadi di Indonesia ini yang saya temukan saat ini, walaupun tidak seluruhnya, tapi yang saya temukan dari beberapa jurnal yang saya pelajari, ternyata saat ini di Indonesia itu metode pembelajarannya masih monoton. Artinya belum ada pendekatan holistik. Ya, di mana jadi training yang dilakukan, pembelajaran yang dilakukan itu semuanya masih sifatnya teoritis. Tidak ada pembelajaran praktis yang akhirnya bisa membuktikan atau mungkin bisa menjadi kesempatan untuk peserta latih bisa mempraktikkan apa yang mereka pelajari dari teori itu. Nah, disinilah saya masuk. Jadi di gap inilah saya masuk. Oke, saya akan jelasin dulu kenapa sih tingkat stres, heterogenitas, dan metode ini bisa berpengaruh. Oke. Pertama, tingkat stres. Ya, jadi tingkat stres itu sendiri sebenarnya semakin orang mengalami stres atau stresnya semakin besar, tapi kita hajar ya, kita hajar dengan training, kita kasih training gitu ya. Saat keadaan orang ini lagi stres, kita kasih training, itu biasanya kemungkinan besar daya serapnya itu rendah karena dia sendiri lagi mengalami tekanan atau stres. Akhirnya saat orang ini lagi stres dan kita kasih training dan dia daya serapnya susah, akhirnya membuat training itu jadi nggak efisien atau terjadi defisiensi di training, ya, di pelatihan atau bahkan di pembelajaran. Lalu yang kedua, di sini heterogenitas ya. Di sini saya jelasin Indonesia itu terdapat 711 bahasa, 1.340 suku dan 6 agama. Artinya itu sangat beragam banget ya. Dan ini juga salah satu yang sering banget saya hadapin saat saya sedang melatih atau sedang menjadi instruktur di perusahaan-perusahaan, bahwa dengan heterogenitas ini pasti kan perusahaan, apalagi perusahaan besar ya yang sudah multinasional atau perusahaan yang sudah punya banyak cabang di beberapa daerah, itu mereka tidak mungkin menahan karyawan-karyawan yang masuk. Mereka pasti akan menerima karyawan-karyawan itu dengan berbagai latar belakang. Akhirnya dengan dengan heterogenitas ini membuat ada gap, ada noise dalam berkomunikasi antar karyawan atau antar individu. Nah, gap ini yang sering banget menjadi konflik. Ya, menjadi konflik antar karyawan. Ini juga
yang menjadi masalah yang sering teridentifikasi di perusahaan yang saya pegang. Oke, lalu yang ketiga metode. Jadi metode yang tadi saya jelaskan di awal yang sifatnya itu monoton, itu membuat peserta latih atau remaja yang saat ini belajar, yang mayoritas Gen Z ini merasa jenuh dengan sistem pembelajaran yang sifatnya monoton ini. Akhirnya membuat apa? Membuat terjadi penolakan. Jadi mereka malas belajar, mereka malas ikut training. Karena apa? Karena itu, karena sifatnya teoritis. Dan ini sudah saya rasakan langsung saat saya melakukan beberapa kali pelatihan pun, saya langsung mendapatkan feedback dari peserta latihnya sendiri. Aduh Pak, bosen nih pelatihannya teori mulu, tugasnya teori mulu. Ya. Nah, dari ketiga masalah itu, akhirnya muncullah sebuah treatments. Apa sih treatments yang tepat untuk biar orang-orang sumber daya manusia di Indonesia ini bisa meningkat kualitasnya, tapi tidak merasa bosan dengan pelatihannya. Jadi artinya kita harus membuat pelatihan yang sifatnya menghibur, interaktif, dan menarik. Menghibur ini untuk kita mengobati stresnya, interaktif ini untuk mengobati monotonnya, dan menarik ini untuk mengobati penyakit yang terakhir. Ya, jadi ketiga hal ini yang kita harus utamakan dalam sebuah pelatihan. Oke, lalu next. Nah, inilah solusinya dari ketiga aspek tadi. Hanya ada satu solusinya, yaitu gamifikasi. Ya, di sini saya jelaskan sedikit statistik ya, di mana langsung yang kedua aja, bahwa pasar gamifikasi diproyeksikan mencapai 30,7 miliar USD pada tahun 2025. Artinya pasar gamifikasi ini meningkat banget, sedang berkembang banget. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan yang saat ini tuh mulai mengincar ke arah gamifikasi untuk pelatihannya, instead of pelatihan yang sifatnya teoritis aja. Ya, gunanya apa? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini keunggulannya. Keunggulan dari pelatihan yang sifatnya menggunakan gamifikasi. Oke, yang pertama produktif. Kenapa? Karena jadi dalam board game itu sendiri mereka itu ada tuntutannya. Ada tuntutan yang harus mereka capai. Biasanya sifatnya namanya victory points. Mereka harus mendapatkan victory points atau mereka harus menyelesaikan masalah dan sebagainya, sehingga mereka akan terpacu untuk bisa mencapai apa yang diminta dari game itu sendiri. Ya, lalu yang kedua interaksi. Nah, interaksi ini lumayan, bahkan sangat bisa menjadi salah satu obat ya untuk perusahaan yang karyawannya sangat heterogen. Kenapa? Karena di board game ini kita mainnya nggak sendiri-sendiri kayak kita main game PC ya. Tapi di sini kita mainnya langsung satu meja berempat, kadang berlima. Jadi akan ada interaksi antara individu. Nah, interaksi-interaksi inilah yang kita akan dorong dan kita akan latih dari mereka sehingga mereka akan saling kenal. Bahkan dalam beberapa mekanisme itu kita akan selalu shuffle, kita akan selalu kocok lagi pemain-pemainnya, peserta-pesertanya, sehingga mereka akan bertemu dengan orang-orang yang baru lagi. Dan yang ketiga efektif. Kenapa? Karena penilaian kalau untuk asesor atau untuk biasanya asesor dari perusahaan ya, tapi beberapa kali perusahaan dalam akadnya meminta kita yang menjadi asesor. Nah, dalam proses asesmennya itu sangat mudah karena bisa dilakukan langsung dilakukan tergantung dari akad awalnya. Misalnya mau dalam bentuk, jadi kan dalam sebuah aspek pelatihan itu banyak yang mau dinilai ya. Misalnya, Pak, saya mau pelatihan saya ini, saya mau lihat mana yang leadership-nya sifatnya yang sangat alfa. Nah, itu kita bisa langsung lihat dari board game. Atau mungkin, Pak, saya mau saring dong karyawan-karyawan saya mana aja sih yang pasif, itu juga kita bisa langsung saring. Langsung saring di hari itu juga, di detik itu juga saat board game-nya selesai. Nah, jadi itu salah satu keunggulan, 3 keunggulan yang membuat board game ini menjadi salah satu yang dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar. Nanti saya akan jelasin beberapa perusahaan yang sudah menggunakan jasa saya. Ya, next. Apa itu? BSISS. Kayaknya ada yang Oke, lanjut dulu ya. Oke, statistik di sini saya jelasin ada 70% bisnis global 2000 yang telah mengadopsi gamifikasi. Artinya saat ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan di global yang sudah menggunakan sistem gamifikasi ini dalam pelatihannya. Ya, ini hanya sekilas info aja. Lalu ini roadmap yang sedang saya terapkan saat ini. Oke, jadi ada 2 hal, ada corporate dan ada educational institution.
Untuk corporate itu saya dan bekerja sama dengan Binus University, Binus Creates Professional Service, kita melayani pelatihan-pelatihan ke perusahaan-perusahaan. Biasanya perusahaan yang skalanya besar, ya. Nah, biasanya konsepnya itu mereka dari Binus akan melakukan pelatihan biasanya 7 hari atau 5 hari atau 3 hari, di mana biasanya tuh dari 3 hari pelatihan itu 2 hari diisi dengan training yang sifatnya teoritis dulu. Baru hari ketiganya saya akan masuk untuk membantu di bagian business simulation dengan board game. Jadi kedua hari sebelumnya ini akan kita lihat benar nggak mereka nangkep apa yang sudah diajarkan oleh fasilitator sebelumnya. Lalu saya akan menjadi asesor untuk menilai, oh ternyata mereka dapat nih, gitu. Efektivitasnya terasa nih dari pelatihan ini. Nah, selain itu juga kita ada jasa pelatihan dalam bentuk teoritis juga. Itu yang tadi saya sampaikan sebelumnya menggunakan Binus Creates tadi, Binus Creates Professional Service. Lalu selain itu, saya juga secara personal juga sebagai third party bisa langsung membantu perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah menggunakan in-house training. Misalnya dari Tristan Lesmana mengadakan pelatihan di perusahaan A. Nah, Tristan Lesmana mungkin butuh nih, kayaknya kita butuh nih untuk menilai benar gak sih teori-teori yang kita ajarkan diterima oleh peserta. Nah, itu saya juga bisa bantu. Jadi nggak harus ada teorinya, saya juga bisa langsung masuk secara parsial ke dalam pelatihan itu sendiri. Nah, selain itu saya sekarang juga lagi fokus, ini yang sedang saya jalankan saat ini itu ke arah sekolahan, ke sekolah-sekolah. Gunanya apa? Gunanya gini, karena saat ini itu kan kita tahu ya karakteristik Gen Z seperti apa yang mungkin kita tahulah sifatnya mungkin cuek, terus kreatif, mau mencoba dan sebagainya, berani. Nah, di sini saya juga melihat ada gap. Karena kalau Gen Z ini dengan karakternya seperti ini kita tabrakin dengan teori terus-menerus, ini susah. Mereka nggak masuk. Mungkin bisa dengan pengajar-pengajar yang mungkin berkualitas itu mungkin bisa, tapi lebih efektif jika diadakan dengan simulasi. Dan ini juga sudah pernah saya jalankan. Waktu itu saya bekerja sama dengan Kemendikbud untuk Puspresnas. Jadi para siswa-siswa yang sudah lulus dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah itu harus ikut pelatihan saya dulu untuk bisa menilai apakah benar apa enggak nih orang layak atau enggak dan sebagainya. Lalu nanti kita bisa lihat siswa-siswa ini mana nih yang kira-kira cocok di bidang komunikasi. Oh, siswa yang ini lebih ke pemikir nih, mungkin lebih cocoknya di bidang IT atau kedokteran dan sebagainya. Next, ini adalah beberapa previous research saja ya yang saya temukan bahwa membuktikan bahwa memang gamifikasi ini terbukti berpengaruh ya terhadap pelatihan itu sendiri ya. Ada 2 orang yang sudah melakukan penelitian dan masih banyak lagi penelitian-penelitian lain yang tidak saya masukkan di sini karena terlalu banyak. Oke, ini adalah kompetensi-kompetensi yang bisa saya tawarkan dan saya bekerja sama dengan Binus sendiri menawarkan ke perusahaan-perusahaan. Ya, ada kolaborasi, kepemimpinan, berpikir kritis atau critical thinking, ada creative thinking, manajemen sumber daya manusia itu termasuk di dalamnya people management dan leadership. Lalu ada keuangan dan pendanaan. Biasanya sih keuangan dan pendanaan itu kita belajar capital budgeting, ada komunikasi dan komersialisasi, manajemen konflik dan risiko. Jadi saya bisa pastikan game-game yang dibawakan nanti dalam pelatihan itu pasti ada ketujuh-tujuhnya ini. Ya, ini untuk perusahaan. Lalu gimana untuk sekolah? Pasti tidak sama. Kalau untuk sekolah itu hanya saya baru bisa mendapatkan 6. Ya, tapi mayoritas sama. Ada kolaborasi, kepemimpinan, berpikir kritis atau critical thinking, keuangan sederhana, komunikasi interpersonal atau komunikasi dengan orang lain, dan yang terakhir statistik dan matematik. Ini yang tidak saya masukkan di corporate. Karena ada beberapa board game, ada beberapa game itu yang sebenarnya dia fokus justru ngehajarnya di kekuatan perhitungan dari pemainnya. Oke. Next, nggak banyak lagi sih ya. Ini game-game yang bisa saya sebentar lagi saya akan jelasin game-gamenya seperti apa sih, board game tampilannya seperti apa. Ya, ini adalah game-game yang saya bisa bilang meta. Meta itu apa ya? Kayak game-game yang selalu saya bawakan karena ini saya yakin sangat masuk dan sangat bagus untuk dibawakan ke training ya. Ada Power Grid, Chinatown, Stockpile, Pandemic, Forbidden Island, dan Catan. Nah, tampilan seperti apa? Seperti ini. Ini Catan. Ya, jadi kalau game Catan ini ceritanya itu adalah kita itu sebagai petani. Jadi peserta latihnya itu sebagai petani, kita akan bikin cerita, saya akan membuat cerita.
Nah, mereka akan belajar keempat hal ini nih. Ada supply and demand, supply chain, finance, dan competitiveness. Jadi nanti konsep bermainnya, mereka akan bermain, kita akan lihat pemenangnya itu biasanya adalah orang yang justru bisa menerapkan strategi dalam supply and demand dan finance serta kompetitifnya bagus. Jadi gampang kan menilainya. Menang, oh berarti nih orang karena nih orang berarti punya nilai lebih di sini. Apakah ada faktor luck? Pasti ada. Ya, semua itu pasti ada. Termasuk di dunia bisnis pun ada faktor luck. Dan apalagi di dunia game. Tapi faktor luck ini tidak hanya terjadi pada satu orang, tapi sama semuanya. Artinya ya kita harus kesampingkan juga faktor luck-nya ya. Nah, jadi kalau di game ini tuh kita lebih caranya kita akan kita akan punya banyak uang, kita akan membeli sumber daya, lalu sumber dayanya akan dibuat untuk membangun rumah, membangun hotel, jalan dan sebagainya, sehingga sampai nanti mereka mendapatkan victory point. Nah, end up-nya ini adalah victory point yang mendapatkan 10 duluan menang. Kayak gitu kira-kira mainnya. Ya, ini nama gamenya Catan. Lalu selanjutnya ada game lain, itu Pandemic. Nah, kalau Pandemic ini gamenya beda. Kalau Catan tadi itu sifatnya kompetitif, artinya keempat-empatnya saling bersaing untuk menang. Kalau Pandemic ini beda. Kalau Pandemic ini fokusnya malah bekerja sama. Jadi biasanya kalau masalah perusahaan itu sifatnya adalah, aduh banyak konflik nih, atau aduh karyawan saya nih people managementnya kurang bagus nih. Nah ini bisa masuknya ke sini trainingnya, menggunakan Pandemic. Jadi di Pandemic ini ada risk management, ada people management, collaboration, dan leadership. Oke, cara mainnya gimana? Jadi kalau di sini cara mainnya kira-kira, jadi kita ini akan menjadi beberapa karakter, ada beberapa pips orangnya juga. Nah, di game ini itu nanti akan ada virus-virus. Nah, peserta itu akan ditugaskan untuk bisa mendapatkan vaksin virusnya secepat mungkin, tapi di saat yang bersamaan virusnya itu akan masuk terus, akan datang terus. Nah, jadi di sini kita akan melatih gimana si peserta latih ini menggunakan risk management mereka. Jangan sampai ntar ada virus yang, oh virus ini udah mau meledak nih, terus mereka hiraukan akhirnya meledak, artinya ini kan risk management mereka kurang bagus. Lalu juga mungkin mereka terlalu berkerumpul sedangkan virusnya jauh-jauh, itu berarti people managementnya kurang bagus, seperti itu. Bahkan kadang-kadang di sini kita juga bisa melihat mana sih peserta latih yang alfa banget nih, itu bisa kelihatan langsung karena biasanya mereka di orang-orang seperti yang alfa ini akan selalu mengatur teman-temannya. Lu kamu sini aja, kamu sini aja, kamu sini aja, kamu gerak ke sini. Mereka akan lebih mengatur, lebih dominan lah ya. Lalu collaboration juga ada karena udah pasti ya game ini game kerjasama, jadi pasti ada collaborationnya. Lalu ini stockpile, tampilannya beda lagi nih. Kalau ini fokusnya lebih ke main stok, main saham. Nah, jadi main saham pun bisa di board game ini. Jadi kita main saham nih, ceritanya kita lagi main saham nih ya. Nanti ada sahamnya ada 5 warna, ada 6. Ada saham warna biru, hijau, abu, merah, lalu kuning. Dan ada ungu. Ungu itu nomor 3. Nanti peserta dikasih uang, semuanya dikasih uang, lalu kita akan bidding. Kita akan taruh saham-saham mana yang mau kita beli. Lalu nanti sahamnya pun bisa naik turun. Nah, itu konsep serunya di board game tuh itu. Bisa sedemikian rupa membuat seolah benar-benar kayak main saham. Apakah ketebak? Enggak juga. Jadi sahamnya itu enggak ketebak. Tapi apakah bisa diprediksi? Bisa banget. Jadi benar-benar kayak kita main saham aja gitu. Bisa memprediksi tapi enggak tepat. Gitu ya. Jadi di sini juga kita akan melihat peserta mana nih yang serakah, peserta mana yang bijak. Kita juga bisa langsung lihat. Oke. Lalu ini adalah It's a Wonderful World. Ini adalah game Spice Roads. Oke. Nah, di Spice Roads ini pembelajaran utamanya sebenarnya adalah operational excellence. Ya, di game ini karena apa? Karena di sini ada unsur waste juga di game ini. Jadi, apa tuh waste? Waste itu kayak pemborosan lah. Karena di game ini kita akan mendapatkan sumber daya, kita akan membeli barang-barang, kartu-kartu. Nah, nanti akan kelihatan orang-orang mana yang dalam menggunakan kartunya itu nggak efektif, masih ada sisa dan sebagainya. Dan di sini juga kita belajar kreatif. Karena apa? Karena mainnya pakai combo-combo. Kartunya tuh pakai combo-combo, jadi ada urutan-urutannya kayak capsa susun kalau mungkin ada yang tahu ya, kayak main capsa susun tapi kita taruhnya satu persatu game kartunya. Next di sini ada Forbidden Island. Ini juga kolaborasi gamenya ya, tapi ini tergantung biasanya. Jadi board game itu juga ada tingkat kesulitannya Bapak Ibu. Ada game yang tingkat kesulitannya, jadi di perusahaan itu pasti ada level-levelnya. Ada yang dari director, manager, supervisor, dan seterusnya. Nah, kita nggak mungkin ngasih game yang untuk supervisor ke director. Kebalikannya juga kita nggak mungkin ngasih game yang untuk director kita kasih ke supervisor. Kenapa? Karena board game juga ada tingkat kerumitannya.
Nggak bisa semua board game kita tembak kasih ke peserta latih, itu nggak bisa. Makanya di situ TNA-nya tuh penting di sini. Training needs analysis-nya penting. Saya juga harus tahu siapa peserta latihnya, apa jabatannya, job desk-nya apa. Itu saya harus tahu semuanya dulu. Terutama tim kita harus tahu dulu semuanya. Karena di game ini sebenarnya sama dengan kayak pandemic, game yang tadi saya jelaskan yang ada virusnya, tapi lebih mudah game ini. Jauh lebih mudah dari pandemic. Artinya Forbidden Island ini biasanya akan saya terapkan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin memberikan pelatihan kepada staff, bukan yang sifatnya manajer. Staff supervisor bisa, masih bisa pakai ini. Tapi kalau pandemi udah nggak bisa, gitu. Karena saya juga sudah research dan itu tidak masuk dan tidak efektif. Yang ada malah bingung peserta latihnya kalau kita kasih game yang salah. Lalu next ada Chinatown. Kalau di Chinatown ini kita kayak bikin-bikin toko, gitu ya. Kita kayak bikin-bikin toko, kita akan berjualan. Nah, di sini komunikasinya nih yang akan digembleng banget nih. Karena di sini ada negosiasi, ada pertukaran, barter dan sebagainya. Jadi kita akan beli-beli kios toko, kita bisa beli toko orang, kepemilikan saham orang dan sebagainya bisa kita lakukan di sini. Nah, ini juga biasanya untuk level manager, bukan ke level supervisor atau staff. Lalu masih ada Splendor. Kalau Splendor ini card base ya, lebih sifatnya card base. Di sini